Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu engkau istiqomah. Jalani keimananmu. Apa yang kau ucapkan harus diwujudkan dalam perbuatan. Dan bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan setahun. Nggak ada ceritanya, oh saya akan jadi orang baik 10 tahun. Nggak ada. Tsumma istaqim. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian tiba menjemputmu. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kenapa kita perlu istiqomah dengan amalan-amalan kita? Bukan kita beramal, oke lah hari ini aku mau ngaji, setelah itu mau berhenti. Hari ini aku akan sholat. Hari ini aku akan pakai jilbab. Hari ini aku akan berangkat umroh, beribadah. Setelah itu udahlah istirahat. Istaqim. Lanjutkan. Teruskan di atas amal soleh itu. Kenapa? Ini berkaitan dengan husnul khatimah. Ada orang beramal ya, beramal, tapi nggak sampai mati dia beramal. Sedangkan standar orang itu baik atau tidak, bicara dia husnul khatimah atau tidak, ya ketika kematian datang menjemput dia. Kita lihat ada orang, ini orang baik nih, ini orang baik. Anak kenal dia, suka sedekah. Ternyata matinya sedang minum khamr. Matinya sedang bersama pelacur-pelacur. Matinya berhenti sholat. Matinya tidak puasa lagi. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka di sini kenapa kita perlu istiqomah? Kita perlu melanjutkan amalan tersebut walaupun sedikit tapi terus dikerjakan. Harapannya ketika ajal datang menyebut kita, kita sedang ngamalin itu. Ini bicara husnul khatimah. Kalau bicara mati, semua bakal mati. Tapi bagaimana kita matinya benar? Bukan kita bicara mati kita dikenang oleh orang banyak. Apa manfaatnya pujian, sanjungan dari seluruh penduduk bumi ini kalau ternyata Allah murka sama kita? Dan Allah itu tidak melihat kepada rupa kita, fisik kita, harta kita. Innallaha la yanzur. Nih, sebagian kita sibuk memperbaiki fisiknya dengan berbagai operasi, dengan berbagai macam training, olahraga, vitamin, obat macam-macam. Dia peduli banget dengan fisiknya. Ingat, Allah nggak ngelihat tuh kepada fisiknya. Orang-orang lihat kepada fisik. Kita butuh sanjungan orang. Apakah mereka dapat memberikan manfaat kepada kita? Tatkala ajal datang menyebut kita, nggak ada. Yang jelas kalau bicara fisik, maka dia akan dimakan oleh ulat dan belatung. Bicara fisik, semakin tua, engkau akan merasakan fisikmu semakin lemah. Itu fisik. Dan Allah tidak melihat kepada fisik. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah itu adalah hati. Hati yang dilihat dan amal kalian. Beramallah. Dan jangan menunda-nunda amal soleh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Ahibati fillah. Bicara meninggalkan dunia, sebuah keniscayaan yang semua manusia tidak ada yang meragukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kita tidak pernah melihat ada manusia saat ini yang berumur lebih dari 200 tahun. Bahkan mungkin kita kalau mau mencari
generasi yang lahir tahun 1900 itu langka. Mereka telah pergi semua dan kita pun sedang menunggu giliran. Semua percaya dengan kematian karena dapat dilihat dengan mata dan itu terbukti. Yang terkadang anak mati sebelum bapaknya, yang muda terkadang mendahului yang lebih tua, adik meninggal dunia sebelum kakaknya. Karena sejatinya Allah sudah menetapkan kematian setiap makhluk. Namun yang jadi permasalahan, kita percaya tidak dengan adanya kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Orang yang percaya, maka dia akan bersiap siaga. Tapi ada yang meragukan, sehingga dia bersantai ria. Kalau kita melihat kondisi masyarakat, ada beberapa konsep kehidupan setelah kematian yang diyakini oleh mereka. Ada yang percaya dengan reinkarnasi, nggak ada tuh akhirat. Yang ada manusia akan balik lagi ke dunia dalam wujud yang berbeda. Ada yang percaya bahwasanya yang kaya di dunia, maka dia akan kaya di akhirat nanti. Sehingga dia bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan, karena memang yang kaya di dunia akan kaya di akhirat menurut mereka. Ada yang percaya bahwasanya orang yang baik ya akan mendapatkan kehidupan yang baik, dan orang yang buruk akan mendapatkan siksaan. Ahibati fillah, sejatinya Allah pencipta langit dan bumi ini, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dia telah mengutus Rasulnya menurunkan kitabnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling sesuai dengan perintah Tuhan, yang paling sesuai dengan tuntunan utusan Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun manusia mau beriman apa enggak? Maka kita lihat 3/4 penduduk bumi ini enggak beriman. Coba kita buka firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh
atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Al-Mu'minun 12-16. Subhanallah jemaah. Itu proses penciptaan manusia yang Masya Allah teman-teman di Objin mengikuti proses tersebut dan melihat dengan nyata bahwa dari air mani, dari sperma menjadi wujud yang berbeda, menjadi kita jemaah. Kemudian kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Apakah setelah itu selesai? Enggak. Akan ada kehidupan selanjutnya. Yang Allah katakan, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kelak kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Di situ ada balasan untuk segala yang dikerjakan dan dilakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi ternyata tidak semua orang percaya. Mana mungkin tulang belulang yang sudah rapuh bahkan menjadi tanah itu dapat dibangkitkan kembali? Kalau kita melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, mengajak manusia untuk merenungkan bahwa dibangkitkannya manusia dari kematian itu sesuatu yang sangat mudah. Buat siapa? Buat pencipta langit dan bumi ini. Oleh karena itu di akhir surat Yasin, coba kita baca dari ayat 77 sampai terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Yang artinya, dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani,
maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang telah hancur. Benar, dia berkuasa dan dialah maha pencipta, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yasin 77-83. Barakallahu fiik. Allah telah memberikan bukti atas kekuasaan. Tapi sebagian orang meragukan, bahkan tatkala disampaikan kepadanya bahwa setelah kematian itu ada surga dan neraka, ada bidadari di surga, ada azab di neraka, mereka mengatakan, emangnya siapa yang pernah ke sana? Subhanallah syabab. Ini orang mengaku beragama Islam tapi meragukan adanya hari akhir, sehingga keislaman dia diragukan sebenarnya. Beriman dengan hari akhir itu akan menjadi motivasi yang kuat, pendorong hamba untuk jadi orang baik. Dia tidak akan melakukan kezaliman. Sebagai seorang pegawai, dia tidak akan korupsi. Dia akan berusaha untuk menjadi orang yang sangat bermanfaat buat orang lain. Dia akan mengikuti aturan Tuhan karena dia ingin selamat. Tapi seorang yang tidak beriman dengan hari akhir, yang merupakan budak perutnya dan yang di bawah perutnya, budaknya harta, budaknya dunia, dia lupa bahwa semua akan ditinggalkan. Contoh nih, kalau antum punya duit 2 triliun, punya 20 apartemen di belahan dunia dengan harga yang fantastis, punya 20 hotel, punya kebun sawit seluas 100.000 hektar, punya pesawat pribadi, punya puluhan mobil mewah, punya 4 istri, punya 30 anak, lalu kematian tiba menjemputmu. Apa yang dapat engkau lakukan dengan semua yang kau miliki? Apa yang dapat dilakukan Jeff Bezos dengan ribuan triliun hartanya ketika ajal datang menjemput dia? Nggak ada, semua bakal ditinggal. Maka kita harus benar-benar bersiap-siap, karena kedatangan kematian itu tanpa ada tanda sebelumnya, dan juga dia tidak pernah meminta izin untuk datang. Kejadian kemarin mungkin yang menggoncangkan Indonesia, anak gubernur Jawa Barat, anak itu punya cita-cita, orang tuanya juga punya cita-cita buat anak itu. Ada mimpi yang telah dirajut, tapi bubar semuanya. Nah, media menceritakan tentang bagaimana banyaknya orang-orang yang memang meninggal di sungai itu, macam-macam cerita dia. Bicara kematian, gak kenal sungai,
nggak kenal laut, nggak kenal udara, nggak kenal jalan, nggak kenal rumah, nggak kenal rumah sakit. Dia datang di mana engkau berada. Ainama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kau berada, kematian akan menjemputmu. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, yang mungkin anti bom, datang kematian itu. Maka tidak ada persiapan sebenarnya kecuali yang pertama beriman dengan hari akhir, beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Yang kedua, beramal soleh. Makanya ketika Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang imannya berdasarkan ilmu, yang kemudian melahirkan keyakinan di dalam jiwa, bukan iman yang dasarnya ikut-ikutan. Wa amilus salihat, kemudian dia beramal saleh. Wa tawasau bil haq, ternyata nih orang bukan orang yang mau benar sendirian. Dia mengajak orang lain untuk jadi orang baik. Dia menyeru manusia untuk mengikuti kebenaran. Wa tawasau bil haq. Yang keempat, dia bersabar, karena sejatinya hidup ini adalah tempat ujian. Wa tawasau bis sabr. Rasulullah SAW ketika mengatakan yatba'ul mayyit thalath, yang mengikuti mayit ketika dia meninggal dunia ada 3: maluhu wa ahluhu wa amaluhu fayarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Kita lihat nih, anaknya orang kaya kalau mati, atau orang kaya kalau meninggal dunia, ini semua manusia lah. Cuma mungkin kita melihat kalau orang kaya yang mengantarkan banyak, keluarganya ikut, pekerjanya, pegawainya, fansnya, semua ikut mengantarkan. Tapi adakah satu di antara mereka yang mau mendampingi orang kaya yang mati ini? Public figure yang mati? Nggak ada. Anaknya pergi, karyawannya pulang, bodyguardnya pulang, hartanya pulang, yang tinggal amalnya. Maka persiapan kita adalah iman dan amal. Kita perlu menguatkan keimanan kita dengan terus belajar, sehingga kita tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Kita kenal tentang hari akhir, apa saja yang akan terjadi di sana, apa saja yang akan kita dapatkan. Karena seringkali Allah Azza wa Jalla menyebutkan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sebagian orang yang mengatakan dengan lisannya, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Dusta mereka, dusta, ngomong doang. Dan sepertinya banyak orang-orang munafik di tengah-tengah kita yang pandai berbicara, yang seakan-akan dia adalah orang yang paling beriman. Kalau melihat omongannya, wa ma hum bimu'minin, bohong, mereka bukan orang-orang yang beriman.
Maka kita perlu menguatkan keimanan kita, terus belajar. Ada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, Abu Amr. Qala qultu ya Rasulullah, dia pernah datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, katakan kepada aku, ajarkan kepada aku sebuah ucapan dalam agama Islam ini yang aku nggak perlu lagi tanya kepada orang lain. Udah tanya sama engkau aja. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu engkau istiqomah, jalani keimananmu. Apa yang kau ucapkan harus diwujudkan dalam perbuatan, dan bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan setahun. Nggak ada ceritanya, oh saya akan jadi orang baik 10 tahun. Nggak ada. Tsumma istaqim. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian tiba menjemput. Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kenapa kita perlu istiqomah dengan amalan-amalan kita? Bukan kita beramal, oke lah hari ini aku mau ngaji, setelah itu mau berhenti. Hari ini aku akan sholat, hari ini aku akan pakai jilbab, hari ini aku akan berangkat umroh, beribadah, setelah itu udahlah istirahat. Istaqim, lanjutkan, teruskan di atas amal soleh itu. Kenapa? Ini berkaitan dengan husnul khatimah. Ada orang beramal ya, beramal, tapi nggak sampai mati dia beramal. Sedangkan standar orang itu baik atau tidak, bicara dia husnul khatimah atau tidak, ya ketika kematian datang menjemput dia. Kita lihat ada orang, ini orang baik nih, ini orang baik. Anak kenal dia, suka sedekah. Ternyata matinya sedang minum khamr. Matinya sedang bersama pelacur-pelacur. Matinya berhenti sholat. Matinya tidak puasa lagi. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka di sini kenapa kita perlu istiqomah? Kita perlu melanjutkan amalan tersebut walaupun sedikit tapi terus dikerjakan. Harapannya ketika ajal datang menyebut kita, kita sedang ngamalin itu. Ini bicara husnul khatimah. Kalau bicara mati, semua bakal mati. Tapi bagaimana kita matinya benar? Bukan kita bicara mati kita dikenang oleh orang banyak. Apa manfaatnya pujian, sanjungan dari seluruh penduduk bumi ini kalau ternyata Allah murka sama kita? Dan Allah itu tidak melihat kepada rupa kita, fisik kita, harta kita. Innallaha la yanzur. Nih, sebagian kita sibuk memperbaiki fisiknya dengan berbagai operasi, dengan berbagai macam training, olahraga, vitamin, obat macam-macam. Dia peduli banget dengan fisiknya. Ingat, Allah nggak ngelihat tuh kepada fisik. Orang-orang lihat kepada fisik. Kita butuh sanjungan orang. Apakah mereka dapat memberikan manfaat kepada kita? Tatkala ajal datang menyebut kita, nggak ada. Yang jelas kalau bicara fisik, maka dia akan dimakan oleh ulat dan belatung. Bicara fisik, semakin tua, engkau akan merasakan fisikmu semakin lemah. Itu fisik. Dan Allah tidak melihat kepada fisik. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah itu adalah hati yang dilihat dan amal kalian. Maka ahibati fillah, beramallah.
dan jangan menunda-nunda amal soleh. Hari ini kita ngaji, kita tahu, kita dapat ilmu, kita faham, jangan ditunda. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah SAW mengambilku, memegangku dengan kedua pundakku, dipegang. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia, jadilah engkau di dunia ini seperti gharib, orang asing. Kita pernah jadi orang asing, WNA, warga negara asing. Kita mungkin dokter-dokter nih, teman-teman berangkat ke Amerika, berapa lama di sana? Mungkin 7 hari, 3 hari. Atau kita berangkat umroh 9 hari. Kita orang asing di sana. Yang ada dalam benak kita, Anda mau pulang, Anda nggak lama di sini. Berapa lama? Ya mungkin 9 hari. Orang asing. Anda nggak punya KTP. Anda bukan penduduk Mekah. Anda bukan penduduk Madinah. Anda cuma sebentar di sini. Bagaimana sikap orang asing? Masya Allah, dia akan berhati-hati karena bukan negeri dia. Au abiru sabil, atau orang yang transit. Jadi ada orang asing yang kadang-kala orang asing itu ya tinggal lama, setahun, 2 tahun. Tapi kalau orang transit ini ya nggak lama, Anda cuma transit 3 hari. Anda punya waktu 3 kali 24 jam, 3 hari. Setelah itu Anda harus pergi. Kalau antum harus pergi, mumpung antum di dunia, apa yang bisa antum lakukan untuk dibawa ke tempat tinggal antum? Ini pesan dari Nabi SAW. Karena kalau orang itu beranggapan akan tinggal selama-lamanya, maka kita akan lihat orang yang tinggal di rumah kontrakan sama orang yang tinggal di rumah pribadi. Ketika rumah kontrakan dia ngelihat, itu rusak, aduh nggak usah lah, nggak usah dibetulin. Ini lampunya kayaknya kurang terang. Aduh tenang lah, yang penting bisa ngelihat orang kita, bukan rumah kita. Bentar lagi kita pindah udah. Itu kayaknya perlu dicat tuh temboknya itu. Aduh nggak usah lah. Kenapa? Bukan rumah kita, bukan. Bakal tinggal, ya bakal kita tinggal. Praktekkan itu dengan dunia kita, sehingga kita tidak terlalu fokus memperbaiki urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat. Kenapa? Karena bakal ditinggal. Makanya memandang dengan pandangan yang benar terhadap dunia ini, itu akan membuat kita tadi beramal soleh untuk akhirat kita. Tapi kalau kita memandang kita akan tinggal selama-lamanya, kita akan lama di sini sampai mati kita di sini, maka rumahnya akan dirawat ini dan itu. Padahal cuma sampai mati. Bagaimana dengan yang akan tinggal selama-lamanya? Lalu Abdullah bin Umar memberikan nasihat. Karena udah dikasih nasihat sama Nabi SAW, dia sampaikan nasihat itu, lalu dia kasih uraian yang lebih luas lagi. Rasulullah SAW itu dikasih jawami'ul kalim, kata-kata yang pendek tapi mencakup sekali. Sedangkan para sahabat enggak. Maka dia memberikan uraian. Apa kata dia? Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau sedang di sore hari, maka jangan menanti pagi hari. Jadi kalau sore hari hendak beramal soleh, mau baca Quran, mau ngaji, mau sodako, mau apapun, jangan nunggu besok. Karena antara sore sama pagi ini akan banyak ribuan manusia yang mati di dunia ini. Ribuan. Engkau tinggal lihat. Di Cina dalam sehari berapa orang yang mati. Bukan karena COVID ya, bukan. Mati biasa. Engkau lihat di Amerika dalam sehari berapa ribu orang yang mati. Maka nasihat Abdullah bin Umar, kalau engkau sedang sore hari, jangan nunggu pagi. Mau tobat jangan nunggu pagi.
Sore hari engkau terjebak dalam perbuatan dosa. Kadang-kala kau sedang menikmati itu dosa, lalu mengatakan, aku masa mau tobat malam Hasan, besoklah aku tobatnya. Boleh jadi malam ini nyawamu dicabut dalam kondisi engkau sedang beramal kemaksiatan, engkau belum bertobat. Maka kalau sedang di sore hari, jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore. Karena boleh jadi umurmu nggak sampai ke sore, atau umurmu sampai ke sore hari, tapi engkau sudah banyak kesibukan. Kadang-kadang orangnya lagi kosong, lagi luang apa-ngapain, ya udah manfaatkan gitu. Ketika waktu luang tidak dimanfaatkan untuk ketaatan, dikatakan nantilah anak sebenarnya mau ngaji, tapi nanti anak sekarang mau main game. Seharusnya main game yang ditunda. Kalau kau niat mau main game pagi hari, tunda nanti sore. Nanti sore mau main, tunda terus. Tapi kalau amal soleh, jangan ditunda. Wa khud min sihatika limaratik. Ambillah dari masa sakitmu untuk masa, atau dari masa sehatmu untuk masa sakitmu. Kita ini nggak tahu apakah kita akan sehat terus, kan nggak tahu ya. Kita nggak ingin sakit, tapi rumah sakit penuh dengan orang sakit. Ngantri orang yang sakit. Maka mumpung engkau sehat, beramalah untuk ketika engkau sakit. Karena orang tuh kalau sakit, tapi ketika dia sehat biasa beramal soleh. Ketika dia sehat dia biasa membaca Al-Quran 2 halaman dengan artinya. Dia biasa sholat duha. Di hari Kamis dia puasa Kamis, Senin puasa Senin. Tahu-tahu dia sakit. Ketika dia sakit, semua amalan harian dia ditulis buat dia. Maka manfaatkan. Wa min hayatika limautik. Dan ambillah bekal dari kehidupanmu untuk kematianmu. Rawahul Bukhari. Ahibati fillah. Jadi kita berusaha untuk terus beramal soleh semampu kita. Kemudian setelah beramal soleh, jangan merasa aman, jangan sok suci, jangan ujub dengan amalannya. Ini penyakit. Orang sudah beriman, sudah beramal soleh, ditimpa penyakit ujub. Karena ujub ini termasuk yang menggugurkan amalan. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', ambisi plus kekikiran yang dituruti. Wa hawa muttaba', hawa nafsu yang dipatuhi. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan kagumnya seseorang dengan diri pribadi dia. Itu membinasakan dia. Ahibati fillah, semua ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita kerjakan, itu sejatinya karunia dari Allah Azza wa Jalla. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah, karena rahmat Allah kepada kalian, nggak ada satupun di antara kalian yang bersih, nggak ada. Maka ketika seorang bisa terhindar dari dosa, termotivasi untuk beramal soleh, maka sejatinya itu karunia dari Allah. Engkau jangan ujub dengan apa yang telah kau kerjakan. Kemudian agar kita husnul khatimah, kita perlu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Ahibati fillah, ada orang yang ketika sehat, Masya Allah, rajin beribadah, rajin beramal soleh. Ketika sakit,
dia nggak sabar, dia marah-marah, dia mulai menyalahkan Allah Azza wa Jal, berburuk sangka kepada Sang Pencipta, maka hati-hati. Setan nggak pernah tidur siang dan dia akan terus berusaha menyesatkan manusia. Maka kita harus banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, menanyakan tentang rahasia apa yang menyebabkan beliau banyak berdoa seperti itu. Ini sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Ya hai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan dengan apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kita, takut dengan kondisi kita? Qala na'am, kata Nabi, iya. Innal quluba baina isba'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Kata Nabi, iya, aku takut. Karena apa? Karena hati manusia berada di antara dua jari-jari Allah. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Makanya akhir-akhir ini kita melihat tidak sedikit fenomena orang-orang murtad, pindah agama. Tidak sedikit kita melihat orang mengaku Islam bunuh diri. Sebagian menjadi ateis. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kita setiap sholat disuruh berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Paling tidak 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Karena tadi kita ingin diberi petunjuk oleh Allah. Ketika kita beramal soleh sampai mati kita istiqamah. Ahibati fillah, Nabi juga berdoa mengatakan, ya waliyal Islam, ya waliyal Islam wa ahli, wahai pelindung Islam dan pemeluk agama Islam, massikni bil Islam hatta alqaka alaih, tetapkan aku, pegangi aku dalam agama Islam ini sampai aku berjumpa denganmu ya Allah. Karena terus terang nggak tahu kita jemaah, ada mantan ustadz jadi pendeta, ada. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Tapi sebaliknya, yang disesatkan, siapa yang akan memberi petunjuk kepada dia? Kemudian coba kita lihat di surat Ali Imran ayat 193. Bagaimana doa ulul albab, doa orang-orang yang cerdas, apa yang mereka pinta. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ali Imran 193. Masya Allah. Ini bagaimana doa mereka. Mereka mengatakan kepada Allah, kami beriman ya Allah. Ada yang menyeru kemudian kami beriman. Terus mereka tidak ujub dengan keimanannya. Mereka tidak berbangga dengan amalnya. Mereka malahan berdoa, Rabbana faghfir lana dhunubana, wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Cukup doanya? Enggak. Minta yang ketiga,
wa tawaffana ma'al abrar. Matikan kami bersama orang-orang yang baik, yang banyak kebajikan. Jadi orang semakin bertakwa itu semakin takut ya. Sehingga doanya banyak mengandung permohonan ampun kepada Allah SWT. Setelah itu mohon ditetapkan di atas agama sampai mati. Kemudian Nabi Yusuf di surat Yusuf ayat 101. Apa kata Allah tentang doa beliau? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardh. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Yusuf 101. subhanallah jemaah. Nih, yang ingin husnul khatimah, jangan pernah menyandarkan kesuksesan kepada diri sendiri. Jangan pernah menyandarkan keberhasilan kepada usaha, upaya, kerja tim. Allah. Bagaimana Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, Engkau telah memberikan kepada aku sebagian kerajaan. Engkau telah mengajarkan kepada aku sebagian takbir mimpi. Engkaulah pencipta langit dan bumi ini. Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Semuanya penisbatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kebaikan semua darimu ya Allah. Ini yang ingin husnul khatimah, tolong hatinya diperbaiki. Jangan merasa bangga, merasa ujub dengan amal dia, dengan kesuksesan dia. Tapi ingat, Allah yang ngasih. Bagaimana Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, Engkau yang ngasih semuanya itu sama aku. Lalu permintaannya apa? Beliau mengatakan, tawaffani musliman. Matikan aku dalam kondisi Islam. Matikan aku dalam kondisi Islam. Karena ada orang yang sukses, yang baik, tapi matinya su'ul khatimah. Beliau berdoa, tawaffani musliman. Matikan aku dalam kondisi Islam. Ingat dengan kematian. Ingat bahwa dunia akan berakhir. Kesuksesan beliau di Mesir, bagaimana beliau menjadi orang terpandang, bagaimana beliau menyelesaikan masalah di Mesir. Beliau mengatakan semuanya karuniamu ya Allah, bukan dari aku. Maka beliau minta kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Gabungkan aku sama orang-orang soleh. Jadi ketika kehidupan harus berakhir, beliau memohon agar mati husnul khatimah. Ahibati fillah, di antara persiapan kita agar kita husnul khatimah adalah membaca Al-Quran dan memperbanyak puasa sunnah. Membaca kitab petunjuk yang Allah turunkan dan mengontrol nafsu kita dengan berpuasa. Karena kita tahu nafsu kita senantiasa menyuruh kepada keburukan. Tapi orang yang berpuasa, insya Allah dia bisa menjaga diri. Yang halal dia tinggalkan, apalagi yang haram. Kata Rasul SAW, as-siyamu wal Qur'an. Puasa dan Quran ini yashfa'ani lil abdi, akan memberikan syafaat kepada manusia, kepada hamba. Yaqulul abdu ay rabbi. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wa syahwat bin nahar.
aku menghalangi orang ini dari syahwat makan dan syahwat yang lainnya di siang hari. Fasyafi'ni fi, tolong bantu aku dalam urusan dia ini. Wa yaqulul Qur'an, Quran akan mengatakan mana'tuhun nauma bil lail, aku menghalangi dia dari tidur di malam hari. Di sini dianjurkan baca Quran di malam hari bersama salat malam. Fasyafi'ni fi, bantulah aku dalam urusan dia ini. Fayashfa'an, maka puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat. Hadis rawahu Tabrani, Imam Ahmad. Kemudian jaga sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Sebagian anak alhamdulillah istiqomah sholat 5 waktu. Nah, bagaimana sekarang sholat 5 waktu di rumah Allah Azza wa Jalla? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, man sarrahu an yalqallah ghadan musliman, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi Islam, artinya siapa yang ingin mati Islam, yang ingin mati husnul khatimah, falyuhafid ala haula'i salawatil khams haitsu yunada bihin, hendaklah dia menjaga salat 5 waktu di tempat dikumandangkannya panggilan itu. Fa innallaha azza wa jalla syara'a li nabiyhi sunanal huda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan bagi nabinya jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat berjamaah di masjid itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Kata beliau, wa inni la ahsibu minkum ahadan illa lahu masjidun yusalli fihi fi baiti, aku mengira nih setiap kalian punya musalla di rumahnya. Kata Ibnu Mas'ud, punya musalla di rumahnya, dia sholat di musalla rumahnya. Falau shallaitum fi buyutikum, kalau kalian sholat di rumah kalian, wa taraktum masajidakum, kalian meninggalkan masjid-masjid kalian, la taraktum sunnata nabiyikum, maka kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, ya kalian akan tersesat. Gimana mau mati husnul khatimah kalau ternyata jalannya udah tersesat? Kemudian yang terakhir, yang ingin husnul khatimah berusaha untuk memiliki amalan yang tersembunyi, khususnya sedekah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 271. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Nah, di surat Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 271. Barakallahu fiik. Orang ketika mau mati, ketika datang ajal, amalan yang ingin dia kerjakan itu sedekah. Maka kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tadi disampaikan, kalau orang ini punya uang 2 triliun atau punya uang 2000 triliun, dia punya villa, dia punya apartemen di berbagai belahan dunia, dia punya jet pribadi, mobil mewah, istri, anak-anak, harta berlimpah ruah, ketika datang ajal, mau dikemanain? Mau dikemanain? Ditinggal.
Maka Allah katakan min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, kalau engkau undur umurku sedikit. Ingin apa orang ini? Fa asaddaq, aku ingin sedekah. Aku ingin sedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang-orang soleh. Tapi nggak bakal ada penundaan umur dia. Maka agar engkau husnul khotimah, perbanyak sedekah, khususnya sedekah yang tersembunyi, yang nggak ada orang yang tahu. Maka di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, siapa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang diinfakkan tangan kanan. Bukan sedekah terang-terangan nggak boleh, boleh, Allah sebutkan boleh, baik, itu baik sekali. Tapi kalau engkau sembunyikan itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan engkau akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari panas mentari padang mahsyar. Kemudian berkaitan dengan sedekahus sir, sedekah sembunyi-sembunyi ini, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sadaqatas sir tudfi'u ghadabar rabb, sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi itu mematikan amarah Tuhan. Tak ada yang tahu, cuma engkau sama Allah. Wa inna sana'i'al ma'ruf taqi masari as-su', perbuatan baik, membantu, menolong orang lain, memudahkan urusan orang lain, itu menyelamatkan dari mati buruk, dari bencana-bencana yang buruk. Maka hendaklah kita berusaha untuk memiliki sedekah yang tersembunyi. Kata Abdullah bin Zubair, liyakun li ahadikum khib'un min amalin saleh, hendaklah setiap orang di antara kalian itu punya amal soleh yang tersembunyi. Bukan hanya sedekah, apa aja, sholat yang tersembunyi, baca Quran yang tersembunyi, puasa yang tersembunyi. Karena amalan yang tersembunyi ini insya Allah akan mendatangkan keridhaan Allah. Karena kita tidak pura-pura beramal soleh. Kita tidak berharap pujian dan sanjungan dari orang, tapi berharap dari Allah Azza wa Jalla. Dan dengan itu semoga Allah mematikan kita di atas husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi bekal buat kita bersama agar kita mempersiapkan diri tatkala ajal menjemput kita yang kita tidak tahu kapan dia tiba. Anda kembalikan ke Dr. Rian, jazakumullah khair. Nah, barakallahu fiik Ustadz Syafiq, jazakallah khair atas paparan ilmunya Ustadz Syafiq. Tadi beberapa poin yang Anda catat untuk judul kita, apa yang kita siapkan untuk bekal akhirat ya, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, beriman kepada Allah dan istiqomah, kemudian beramal soleh, dan jangan merusak amalan kita dengan ujub. Yang kita sadar amal kita itu karena juga karunia dari Allah. Dan tadi beberapa doa yang Ustadz sampaikan, berdoa kepada Allah, antara lain doa dari Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan tadi ada 2 doa dari Al-Quranul Karim. Lalu amal-amalan yang harus kita jaga, istiqomah, membaca Al-Quran dan menjalankannya, puasa sunnah, menjaga sholat wajib kita di rumah-rumah Allah, di masjid, dan juga kita punya amalan yang tersembunyi, misalnya sedekah yang tersembunyi. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustadz untuk kita jalani semua ini Ustadz. Allahumma amin. Nah, Anda persilahkan untuk beberapa partisipan yang sudah raise hand ini Ustadz, ada 4. Ini Anda persilahkan, pertama mungkin untuk Dr. Arya Wibawa. Pada Dr. Arya, silakan di-unmute dan sampaikan pertanyaannya langsung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Ana mau tanya ini Nah, berhubungan dengan salah satu cara ke surga yang tercantum di Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 1214 ya. Saya bacain terjemahannya aja Ustadz. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertanyaan Ana, ini maksudnya kalau masuk surga apa kita memang harus atau akan harus dapat melarat dulu, kasih cobaan berat, ada penderitaan gitu seperti orang-orang di masa lampau itu untuk bisa mendapatkan jalan ke surga dengan cara yang ini. Dari ayat tersebut Ustaz, mohon pencerahan. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ayat itu turun di kota Madinah setelah perjuangan para sahabat Nabi. Selama 13 tahun di kota Mekah, ditindas, disakiti, diganggu, bahkan sebagian mati, dibunuh. Lalu para sahabat hijrah meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kesenangan mereka demi menyelamatkan agama mereka. Sampai kota Madinah, banyak para sahabat nggak punya rumah, tinggal di masjid. Kehidupan mereka sulit. Kemudian Allah turunkan ayat tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Masuk surga itu jamaah berat. Jadi kalau dikatakan orang di dunia kalau kepingin sukses, ya kita bicara dokter lah. Bisakah dokter itu sukses dengan tidur-tiduran? Ngobrol, makan? Enggak. Dia berjuang. Cuma orang-orang kan nggak tahu kadang-kala perjuangan dokter ini, bagaimana dia belajar, bagaimana dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerabatnya. Terkadang dia harus sedikit tidurnya, praktek di rumah sakit, capek, lelah. Itu hanya untuk mendapatkan gelar dokter. Dia harus capek. Adakah dokter yang nggak capek ketika meraih gelar dokter? Nggak ada. Semuanya capek, semuanya lelah. Artinya butuh perjuangan. Begitu pula kalau bicara surga Allah. Ini surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Yang kalau kita lihat rumah-rumah di surga itu tersusun dengan batu bata dari emas, tersusun dengan batu bata dari perak. Kira-kira dengan cara apa kita meraihnya? Dengan perjuangan. Kalau bicara melarat ya, ya mungkin kita tetap harus merasakan kesulitan tersebut. Kita sakit ya, kita merasakan sakit ya. Mungkin sebagian secara finansial cukup, tapi boleh jadi Allah kasih cobaan di keluarganya. Ada yang sakit, anaknya. Kita lihat dalam kehidupan ini, punya masalah sama mertuanya, punya masalah sama tetangganya. Ada saja yang harus dia lewatin jemaah. Nabi Sulaiman, mungkin sebagian orang berpikir Nabi Sulaiman Ustaz gimana Ustaz? Hidupnya penuh dengan kenikmatan. Nabi Sulaiman itu pernah disingkirkan dari kerajaannya. Nabi Sulaiman. Sehingga dia menjadi nelayan, dia hidup dari pemberian nelayan ya. Sampai seperti itu. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Kita lihatlah. Jadi masuk surga itu berat. Namun ujian orang itu berbeda-beda. Allah akan memberikan ujian kepada hamba sesuai dengan kadar keimanan dia. Jadi kalau bicara akan diuji sama Allah. Tapi ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Rasul SAW mengatakan, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat cobaan itu para nabi.
Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang lebih mirip kepada Nabi SAW. Yubtala rajul ala qadri imani. Orang akan diujian dengan sesuai dengan kekuatan keimanannya. Seperti itu. Sesuai dengan itu. Jadi kalau ujian tetap kita akan mendapatkan, tapi berbeda-beda. Kemudian surga Allah itu 100 tingkat. Maka nggak sama orang yang dapat ujian berat dengan orang yang dapat ujian ringan. Nggak sama. Dan Nabi SAW mengatakan, idhamul ajri ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala, cobaan yang diterima. Intinya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Bisa jadi ujian kita melaksanakan sholat, ya. Sholat malam, berpuasa, itu juga ujian. Tapi sekali lagi, sesuai dengan besarnya bala, pahala akan diberikan. Dan nggak ada yang masuk surga santai. Semua butuh perjuangan. Sabar itu 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Ana persilahkan penanya kedua, mungkin Mas atau Akhi Faizal. Silahkan untuk meng-unmute dan menyampaikan kepada Ustadz. Nah, ini belum respon Ustadz. Berikutnya persilakan Ibu Puji Astuti. Syukran Dr. Rian, Ana dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ada titipan pertanyaan. Kemarin kakak yang di Jakarta telepon dan untuk menanyakan permasalahannya, belum berani bertanya langsung Ustaz, walaupun ikut kajian. Bismillah. Beberapa waktu lalu, kurang lebih 4 bulan sebelum Lebaran, sebelum Ramadan Ustaz, beliau mendapatkan, bisa dikatakan musibah atau ujian Ustaz, jauh dari semua ibadah, artinya meninggalkan sholat wajib, yang sedekah yang biasanya untuk anak yatim dan kaum duafa itu lalai Ustaz. Karena mengenal atau berkenalan dengan orang yang maaf kurang tahu ajaran apa gitu Ustaz. Jadi tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan puasa Ramadan, dan tidak diperbolehkan sedekah, dan sedekah itu yang harusnya buat anak yatim dan kaum duafa diberikan sama mereka, berapapun yang diminta itu selalu diberikan Ustaz. Setiap kali diingatkan oleh suaminya atau anak-anaknya itu untuk sholat, untuk apa itu akan tidak direspon Ustaz. Qadarullah, beberapa waktu mungkin 2 mingguan atau 1 bulan setelah Lebaran ini, beliau sadar ketika mendengar di saat sholat subuh suaminya memohon petunjuk untuk istrinya untuk dikembalikan sadar ke jalannya Allah lagi Ustaz. Dan sekarang sudah menjalankan kembali dan menyadari kesalahannya. Nah, pertanyaannya Ustaz, kemarin disampaikan ke Ana belum berani menjawab karena Ana sendiri masih banyak dosa dan salah. Takut Ana keliru aja Ustaz. Apakah taubat saya diterima? Bagaimana agar saya tidak terjerumus dengan hal-hal yang seperti kemarin? Apa yang harus saya lakukan dengan rasa takut sekarang yang seperti kemarin dilakukan itu, sekarang rasa takutnya itu sangat besar Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Semoga ada doa-doa yang baik untuk beliau. Masya Allah, barakallah fiik. Jazakallah khairan Ustaz, barakallah fiik. Wa fiik wa barak.
Alhamdulillah jamaah. Ana gembira dengan akhir pertanyaan tersebut ya. Karena al-amal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Dalam pertanyaan itu ada banyak pelajaran buat kita bersama. Kita lihat orang yang soleh, orang yang baik, masih mungkin disesatkan oleh syaitan. Jadi ada dua yang menyebabkan manusia tersesat. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Syahwat ini mengikuti nafsu. Syubhat ini kerancuan dalam memahami agama. Sehingga tadi dia berhenti sholat, berhenti puasa. Karena ada pemahaman yang mengatakan nggak perlu ini, nggak perlu itu. Kenapa Nabi SAW tadi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini? Karena kita minta ditetapkan hati kita. Tapi apa yang harus dilakukan? Ya harus bertobat dengan taubatan nasuha. Syarat taubat itu adalah menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak kembali. Tinggal sekarang sholat yang ditinggalkan hendaklah diganti. Puasanya juga berusaha untuk menggantikan puasa dia. Memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Hindari kawan-kawan lama. Mungkinkah Allah menerima taubatnya? Sangat mungkin sekali. Bahkan Allah bergembira dengan orang yang bertobat. Berbeda dengan kita. Kita ini kadang-kala kalau ada orang punya salah sama kita, mungkin sekali dia menyakiti hati kita, kita maafkan. Tapi kalau dia 10 kali menyakiti kita lalu minta maaf, kita malas memaafkan dia. Adapun Allah Rabbul Alamin, kalau orang ini berbuat dosa 100 tahun, seperti yang membunuh 100 nyawa, lalu dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah terima tobat. Allah cinta dengan orang-orang bertobat. Yuhibbut tawwabin. Cinta kepada orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka harapan ana tadi, dan sebagai bentuk mungkin kesempurnaan taubatmu, engkau harus membongkar mereka. Dalam artian jangan sampai ada orang lain yang nanti bakal terpengaruh sama mereka. Paling tidak nasihat ana sebagai bentuk kesempurnaan taubatmu, engkau datang ke majelis ulama terdekat. Bahwasanya ada kelompok, ada orang-orang yang seperti itu. Karena nggak boleh dibiarkan mereka jamaah. Karena boleh jadi ada korban-korban lain setelah diri. Maka semoga dengan itu Allah menghapuskan semua kesalahan. Kalau baca doa, ya perbanyak baca istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya. Salat duha, setelah salat duha baca itu 100 kali sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Di sepertiga malam akhir sebelum subuh perbanyak istighfar ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menghapuskan kesalahannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustadz atas penjelasannya. Untuk jawaban untuk Ibu Uji di Bekasi ya. Ini mungkin Anda beralih ke chat dulu nih Ustadz ya. Tadi sudah 2 pertanyaan langsung. Di chat juga sudah banyak. Ini pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan sekeluarga serta kaum muslimin semua. Izin bertanya Ustadz tentang niat sholat sunnah Ustadz. Bolehkah meniatkan sholat sunnah dengan 3 niat sholat sekaligus Ustadz? Misalnya sholat duha, sholat wudhu, dan sholat taubat. Ini pertanyaannya demikian Ustadz di narasi teksnya. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Jadi kita memang perlu belajar fiqhun niat, fikih niat. Karena apa? Karena memang ada ibadah tatkala kita membalutnya dengan niat yang baik-baik, semakin besar pahalanya. Contohnya nih, orang puasa sunnah, dia puasa hari Kamis. Niatnya dia cuma puasa sunnah, tapi ada yang niatnya enggak. Ana niat puasa ini dengan harapan
dijauhkan wajah ana dari api neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan harapan diselamatkan ana dari syahwat buruk ana, diperbaiki ya karakter ana. Jadi ibadahnya satu, tapi ada banyak niat, ada banyak keinginan dia dari ibadah tersebut. Adapun kalau tadi bicara sholat, ya sholat ini, sholat sunnah ini ada yang bisa digabungkan niatnya. Yang pertama seperti yang dicontohkan, boleh nggak kita niatnya sholat duha? Nah, di waktu duha plus selesai wudhu, plus kita masuk masjid jadi tahiyatul masjid, plus kita habis berbuat dosa, kita hendak bertobat jadi sholat sunnah tobat. Boleh, nggak ada masalah. Ketika memang momennya tepat, waktunya juga memungkinkan untuk hal itu. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi bicara sholat tobat ini, Anda ingin mengingatkan bukan sholat rutin sholat tobat itu ya. Tapi sholat tobat itu memang karena kita habis berbuat dosa atau kita mengingat dosa kita, kemudian kita hendak menyempurnakan tobat kita sholat sunnah tobat. Jadi bukan sholat rutin tiap hari sholat tobat, enggak. Jadi untuk dosa-dosa kecil, insya Allah sholat yang 5 waktu itu akan menghapuskan. Adapun untuk dosa besar, maka mau tidak mau kita harus bertobat. Dan diantara ya yang menyempurnakan tobat adalah dengan sholat tobat tadi, tapi bukan syarat ya. Bukan syarat kalau orang mau tobat harus sholat sunnah tobat, enggak. Boleh jadi seorang perempuan sedang datang bulan, bagaimana dia bertobat kalau harus sholat tobat? Enggak, ya dia tobat dalam kondisi dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Ini mungkin Anda lanjutkan di chat dulu ya Ustaz ya. Ini di chat juga banyak ini Ustaz. Dan banyak kasus-kasus nih Ustaz. Sudah contoh kasus. Nah, beralih ke pertanyaan yang saya pilih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika kita tidak tahu apakah dosa-dosa yang lalu itu sudah dihapus atau diampuni oleh Allah? Apakah taubat kita diterima oleh Allah? Jadi ada perasaan was-was ini Ustadz. Apakah taubat dan dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah? Dan apa yang harus kita kerjakan? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kita tuh mengetahui sesuatu sudah kita kerjakan dengan baik atau tidak apabila syarat dan ketentuannya sudah kita penuhi. Maka hendaklah kita mengkaji syarat-syarat dan ketentuan tobat. Setelah kita penuhin, kita berharap. Kita nggak bisa memastikan, tapi kita berharap. Dan kita tahu Allah Azza wa Jalla Ghafurur Rahim. Kita tahu Allah Jalla Jalaluh Tawwabur Rahim. Maka di sini kita berbaik sangka sama Allah, Allah akan menerima taubat kita. Tapi kita tetap buruk sangka sama diri kita, takut syarat dan ketentuannya nggak lengkap gitu. Makanya kadang-kala kita itu daftar kerja, kita masukin berkas dalam hati, udah penuh, udah selesai. Tahu-tahu ditolak. Kenapa? Ada yang kurang ternyata. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya terus dia memohon ampun kepada Allah, nggak berhenti. Bayangkan setiap selesai sholat kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam sehari Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, tubu ilallah wa astaghfiru, fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yawm akthar min 70 marrah. Wahai umat manusia, bertobatlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku dalam sehari itu memohon ampun dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Itu Rasul SAW. Maka bagi kita yang sedang bertobat, maka teruslah dia bertobat lagi, memohon ampun kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Dan di antara tanda-tanda tobat diterima, amalan diterima, kita tuh semakin baik. Bukan hartanya semakin banyak, bukan rizkinya semakin lancar, tapi kita semakin cinta dengan ketakwaan, semakin suka dengan amal kebajikan. Tapi kalau orang malas beribadah, boleh jadi dia masih dibelenggu dengan dosa-dosa dia. Makanya tatkala seorang bertanya kenapa aku nggak bisa sholat malam ya, boleh jadi engkau dibelenggu dengan dosa-dosamu.
Kalau kita dilepas belenggunya, mudah bagi kita beribadah, insya Allah ya kita berharap Allah menerima tobat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Ini yang resen juga banyak nih Ustadz. Coba Anda persilakan kepada Ummu Almira. Silakan unmute dan bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan Ummu Almira. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, izin bertanya Ustadz. Nah, Qadarullah juga kemarin ayah anak meninggal. Nah, sebelum meninggal itu ayah anak kan kena serangan jantung. Jadi saat meninggal itu mendadak sekali sehingga anak belum sempat untuk meminta maaf pada ayah anak. Nah, pertanyaannya apakah afwan. Pertanyaannya apa? Terputus barusan ya. Silakan ya dilanjutkan. Mungkin sinyal nih Ustadz. Nah, berdosa Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. afwan. Barakallahu Tadi fiik, Ustadz. pertanyaannya terputus kayaknya. Pertanyaannya mungkin Ibu disampaikan ulang. Nah, Pada Ibu Ummu Almira, apa pertanyaannya bisa disampaikan ulang kepada Ustadz? Kelihatan terputus ya Ustadz ya. Tadi iya. Tapi mungkin sinyalnya. Anda bisa meraba ya pertanyaannya beliau tentang tadi beliau belum sempat minta maaf ya sama orang tuanya. Ini hal yang penting jemaah. Jangan menunda-nunda minta maaf. Terkadang kita itu berpikir Idul Fitri itu momentum untuk minta maaf. Iya. Memang momentum kita berjumpa sama keluarga, kita mungkin punya salah, kita minta maaf sama mereka. Tapi kalau kita memang sudah punya salah sama mereka dan kita tahu, jangan nunggu Idul Fitri. Hendaklah kita segera minta maaf. Makanya nasihat Abdullah bin Umar tadi, kalau sore jangan nunggu pagi. Pagi jangan nunggu sore, karena kita nggak tahu gitu. Tadi dikatakan ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung. Udah nggak pernah. Kita kan nantilah mau minta maaf sama ayah kayaknya pekan depan. Kenapa harus pekan depan? Dan iblis itu berusaha untuk senantiasa membuat manusia mengatakan nanti agar dia menunda-nunda hal itu. Tapi apa yang harus dilakukan anak? Ya udah, kalau memang beliau sudah meninggal dunia dan engkau merasa mungkin punya sesuatu yang hubungan yang kurang baik sama ayah, doakan ayah. Mohonkan ampun untuk orang tua. Bersedekah buat orang tua. Menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tua. Semoga itu dapat menghapuskan kesalahan kita. Dan tatkala nanti memang pada hari kiamat ayah itu nuntut sama anaknya, maka paling tidak engkau punya amalan yang dapat engkau tebus dengannya kesalahanmu kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustadz atas penjelasannya. Masih ada waktu ya Ustadz ya? Kayaknya 2 pertanyaan lagi, Dok. 2 pertanyaan, baik. Ana persilakan kepada Humaira untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Semoga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, Tafadhal. Ana tinggal jauh dari kedua orang tua saya untuk mengikuti suami. Dan sudah 5 tahun Ana belum bisa pulang ke tanah air qadarullah. Subhanallah. Karena hal ini Ana merasa kurang berbakti kepada orang tua Ana, Ustadz.
pertanyaan Ana, apakah dengan baktinya Ana kepada suami, Ana dapat memberikan pahala kepada orang tua Ana, Ustaz? Barakallahu fiik, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah, anak perempuan itu beda sama anak laki. Beda sama anak laki. Apa perbedaannya? Orang tua itu kalau punya anak perempuan, dia menikahkan anak perempuannya. Cukup anak perempuannya itu tidak mengeluh kepada orang tua, itu sudah kebaktian. Jadi orang tua mendengar anaknya senang, gembira dalam rumah tangganya, itu sudah bentuk kebaktian anak sama orang tua. Tapi kalau anak mengeluh sama orang tuanya, akhirnya menjadi beban lagi buat orang tua. Oleh karena itu, orang tua yang punya anak perempuan, 2, 3, 1 pun insya Allah, ketika dia merawat, membesarkannya, mendidiknya dengan baik, anak-anak itu akan menjadi penyelamat orang tua dari api neraka. Anak laki nggak kayak gitu. Itu khusus buat anak perempuan. Karena memang boleh jadi orang tua itu capek membesarkan anak perempuannya, tahu-tahu dibawa sama lakinya, dibawa pergi sama lakinya. Selesai. Tapi disitulah balasan. Anak perempuan itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Jadi insya Allah seorang anak yang terus berbakti sama suaminya, terus mendekatkan diri kepada Allah, semua nasihat-nasihat orang tua dia jalankan dengan baik, insya Allah itu sudah menjadi pahala buat orang tuanya, dan semoga anti dapat menyelamatkan orang tua anti dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Untuk Ibu Humaira tadi ya, ini kalau lihat namanya di Italia nih Ustaz. Subhanallah. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Ustaz. Ini tadi Ana baca di kolom chat memang masih banyak, tetapi Ana coba sampaikan satu saja terkait tadi kita membahas mengenai husnul khotimah. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apakah orang yang meninggal di hari Jumat termasuk meninggal husnul khotimah Ustaz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Iya jemaah, ada hadis yang berkaitan dengan fadilah meninggal di hari Jumat ya. Jadi bukan masalah harinya saja. Yang meninggal di hari Jumat dia akan dijaga dari api dari azab kubur ya. Namun bukan berarti semua orang yang mati di hari Jumat itu dijaga dari azab kubur. Karena boleh jadi ada orang meninggal di hari Jumat nggak beriman. Boleh jadi dia meninggal hari Jumat nggak sholat. Jadi intinya adalah innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Jadi amalan bukan masalah harinya. Rasulullah SAW tidak meninggal di hari Jumat. Beliau meninggal di hari Senin alaihi salatu wassalam. Beliau meninggal di hari kelahiran beliau alaihi salatu wassalam. Jadi berkaitan dengan meninggal di hari Jumat itu sebuah keistimewaan buat orang soleh yang mati di hari Jumat. Jadi orang baik matinya hari Jumat. Tapi kalau orang jahat matinya hari Jumat, yang akan dihitung adalah amalan dia sebenarnya. Bagaimana dia mati? Dia mati dalam kondisi meninggalkan sholat. Apakah kemudian dia akan dijaga dari azab kubur? Tidak. Karena tergantung amalannya. Jadi seperti itu. Jadi hadis tentang yang meninggal hari Jumat dijaga dari azab kubur, hadis itu sebagian ulama mensahihkannya, sebagian mendhaifkannya, tapi intinya siapa saja yang meninggal dalam kondisi beramal soleh di hari apa saja, di waktu jam berapa saja, insya Allah dia mati dalam kondisi husnul khatimah, penutupnya itu baik. Itu mungkin yang berkaitan dengan kajian kita hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Ana kembalikan ke Dr. Rian. Jazakumullah khairan.